Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya Bu Nuni. Saya akan menjelaskan materi kita untuk kelas 12, materi tentang warisan atau dalam bahasa Arab dinamakan mawaris. Oke, yang pertama adalah saya akan mengulas sedikit tentang pengertian dari warisan. Warisan adalah menurut bahasa berpindahnya dari seseorang ke orang lain. Berpindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain. Sedangkan menurut istilah adalah warisan adalah serangkaian kejadian mengenai perpindahannya harta waris dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Oke, sebelum warisan ini diberikan maka harus ada unsur-unsur yang terpenuhi. Yang pertama adalah adanya orang yang mati. Yang kedua, harta yang ditinggalkan itu ada. Yang ketiga adalah ahli waris. Oke, dari situ kita katakan bahwa ketika tiga unsur itu tidak terpenuhi maka belum bisa dikatakan sebagai warisan atau mawaris. Oke, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pembagian harta waris yang pertama adalah pembayaran zakat. Oke, ketika harta yang ditinggalkan sangat banyak dan sudah mencapai nisab, maka dia harus dibayarkan zakatnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah biaya pengurusan jenazah. Biayanya pengurusan jenazah harus dituntaskan dulu sebelum pembagian harta waris. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran hutang piutang ketika ada. Yang keempat wasiat. Yang kelima adalah nazar. Di sini dikatakan bahwa wasiat yang bisa dilaksanakan hanya sepertiga dari apa? Dari harta warisan. Dan apa? Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ketika sudah diberikan dan ahli waris yang lain itu ridho, itu dia apa-apa. Kemudian terakhir wasiat itu tidak boleh untuk maksiat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada dalilnya dalam warisan. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak, dan bagi orang perempuan juga ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak, baik sedikit maupun banyak menurut pembagiannya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak bisa menetapkan dengan ketetapan kita sendiri karena apa sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Kemudian ketentuan dalam warisan Islam, dari pihak perempuan nanti ada 10 orang yang mendapatkan hak waris, dan dari pihak laki-laki ada 15 orang. Syarat mendapatkan warisan yang pertama adalah tidak ada salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Contohnya apa? Penghalang dia dalam keadaan tidak Islam atau murtad, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan warisan. Dia anak perzinaan, itu juga tidak bisa untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Jadi ketika ada keluarga mau mewarisi dan anaknya ternyata dia sudah meninggal, maka dia tidak bisa untuk mendapatkan waris lagi. Oke, yang ketiga, ahli waris hidup pada saat yang memberi warisan meninggal dunia. Oke, kemudian diteruskan. Di sini ada sebab-sebab menerima warisan. Yang pertama adalah ada sebab nasab atau keturunan, yaitu ahli waris terdiri dari orang yang diwarisi anak dari jalur ayah ke saudara-saudaranya. Kemudian dari jalur pernikahan ada suami dan istri. Yang ketiga ada wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak. Ini zaman dahulu ya, karena sekarang sudah tidak ada perbudakan. Kemudian sebab-sebab tidak mendapatkan waris. Yang pertama adalah karena kafir. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir. Kemudian yang kedua, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tidak bisa untuk mendapatkan hak warisan. Yang ketiga adalah perbudakan. Kenapa? Karena seorang budak tidak dapat diwarisi dan mewarisi. Yang keempat, perzinahan. Seorang anak yang lahir dari hasil perzinaan maka dia tidak bisa mewarisi dan diwarisi bapaknya. Yang terakhir adalah li'an, yaitu antara suami istri yang melakukan li'an atau saling melaknat, tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Oke, kemudian hijab atau mahjub, yaitu ada dua macam. Hijab itu penghalang, ada namanya hijab nukson, yaitu penghalang yang bersifat mengurangi saja. Seperti apa? Ketika suami tidak ada anak, maka dia mendapatkan setengah. Ketika ada anak,
maka dia mendapatkan 1/4, itu berarti berkurang. Yang kedua ada hijab hirman, yaitu dia sepenuhnya tidak mendapatkan harta warisan. Seperti apa? Ketika ada cucu yang ayahnya masih hidup, maka cucu itu tidak akan mendapatkan warisan. Oke, kemudian di sini ada hikmah warisan. Yang pertama adalah terciptanya ketentraman hidup. Yang kedua menciptakan keadilan dan mencegah konflik antara keluarga. Iya, kemudian hikmahnya apa? Untuk menghindari perselisihan, untuk menjalin persaudaraan dan menghindari keserakahan. Oke, kemudian cara untuk penghitungan warisan itu ada 3. Yang pertama adalah dengan cara apa? Ketika harta yang ditinggalkan ketika sudah dibagi dengan sudah ketentuannya itu sudah pas, maka itu penghitungannya adalah dengan cara disamakan KPK-nya. Yang kedua, ketika dibagi ternyata apa? Ternyata kok belum pas atau lebih sedikit atau lebih banyak, maka itu adalah bisa menggunakan dengan perhitungan aul dan rot. Maka dari itu perhitungannya akan kita bahas minggu depan lagi. Sedikit ini yang perlu kita bahas dulu. Bu Nuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.